Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nina Anggreni Noviaseri, Magister Kesehatan. Saya dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam pembelajaran kali ini, untuk mata kuliah yang saya ampu ini berada di blok 7 semester 3, di mana tema dari mata kuliah adalah Basic Community Medicine, di mana ini merupakan mata kuliah umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang berbobot 2 SKS. Kemudian untuk di Basic Community Medicine ini pastinya ada CPMK yang akan dicapai dalam pembelajarannya, di mana secara pembelajaran blok akan mempelajari tentang community medicine, family medicine, occupational health, serta di akhir akan dilaksanakan tugas lapangan. Kemudian untuk CPMK dalam kegiatan ini ada 14, yaitu yang pertama adalah memahami konsep dasar ruang lingkup dan percabangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep multiple causes of disease and konsep pencegahan. Kemudian yang ketiga, mampu mempelajari konsep komunitas. Kemudian yang keempat, mampu memahami ilmu-ilmu yang mendasari kedokteran komunitas. Yang kelima, mampu memahami tentang dasar metodologi penelitian. Selanjutnya yang keenam adalah mahasiswa mampu diharapkan melaksanakan program peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar manajemen kesehatan dan implementasinya. Dan selanjutnya yang kedelapan adalah mahasiswa mampu memahami apa saja manajemen yang berada di puskesmas dan kemudian di komunitas yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami tentang manajemen dari sistem kesehatan nasional yang sudah ada. Sedangkan untuk nomor yang 11, 12, 13, dan 14 diharapkan dilaksanakan evaluasi program, kemudian penilaian program kesehatan, dan juga pemahaman tentang kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia, dan terakhir adalah pemberdayaan di dalam masyarakat. Dari ke-14 CPMK tersebut, pastinya saya menggunakan metode antara lain yang pertama pembekalan, yaitu pemberian materi oleh saya dan tim dari kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah interaktif antara kami para dosen dengan adik-adik mahasiswa, dan terakhir pastinya asesmen yang akan dilakukan. Dalam pembelajaran kali ini terbagi menjadi 3 modul, di mana masing-masing modul terdiri dari pembekalan, kemudian ada diskusi tutorial, dan kemudian ada pelaksanaan kegiatan di masyarakat, dan dilanjutkan dengan asesmen penilaian. Untuk saat ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang blok komunitas, di mana melaksanakan tugas untuk adik-adik mahasiswa terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok, dan di kelompok saya ini terdiri menjadi 12 mahasiswa, yang pastinya untuk pertemuan pada video pembelajaran ini kita bentuk sebagai tugas tutorial, diskusi tutorial. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran untuk materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wal alihi wassohbihi ajmain. Sebelum kita mulai untuk acara diskusi tutorial kita pada siang hari ini dalam rangka kegiatan pembelajaran di blok 3 ini, monggo salah satu silahkan memimpin doa. Silahkan Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, siang ini kegiatan pembelajaran kita sebelum dimulai. Semangat adik-adik, FK Unimus. Terima kasih untuk semangatnya. Untuk siang hari ini di blog kita 3 di semester ini akan membawakan topik tentang basic community base ketiga, di mana untuk materi saya hari ini adalah Cycles problem solving, di mana problem solving dan implementasinya dalam community based education yang sudah disampaikan di materi pertama, kedua hingga ketiga. Untuk lanjutannya, saya akan memberikan penerapan tentang materi ini lebih ke arah implementasinya selama adik-adik kemarin juga sudah terjun ke lapangan. Gitu ya adik-adik? Iya. Paham ya. Kemudian kedudukan community based education ini perlu adik-adik tahu, memang di dalam public health sangat mendukung sekali di blok komunitas ini, di mana kita tahu bahwa blok komunitas ini kita lebih banyak berkecimpung tidak hanya dalam materi kemasyarakatan, tapi lebih ke arah public health, kesehatan sendiri di dalam masyarakat. Dimana untuk yang khusus materi saya, ini pembelajarannya bisa dilakukan baik itu di puskesmas, di masyarakat, atau kemarin yang sudah kita lakukan yaitu di posyandu dan posyandu lansia dan di panti lansia Pucang Gading. Gitu ya adik-adik. Kemudian untuk yang kemarin sudah dilaksanakan, sama sebetulnya alurnya dengan siklus problem solving, bahwa implementasi dalam pemecahan masalah baik di puskesmas, di masyarakat, atau di panti lansia kemarin, untuk urut-urutannya yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menemukan nih apa sih yang menjadi masalah terbesar di dalam kegiatan kita saat terjun ke lapangan, di mana kita tahu bahwa kesemuanya itu mulai dari masalah yang ditemukan sampai siklus problem solving harus menurut pola aturan yang memang sesuai diagram yang ada. Ini sesuai dengan dasar pertimbangan di PMK kita nomor 44 tahun 2016 bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi kita harus tahu ya, memang sebelum nanti kita implementasi lebih jauh bahwa semua proses itu harus dilakukan bertahap. Selama itu juga kita harus paham benar nih yang menjadikan urutan atau tahap-tahap dalam siklus pemecahan masalah. Yang pertama jelas ya, kayak kemarin adik-adik menyampaikan ketika kita berada di lapangan, ditemukan beberapa masalah yang mungkin lebih dari 10 masalah ketika adik-adik terjun dengan menggunakan untuk saat ini kuesioner bisa, Gform bisa. Di situ nanti ditemukanlah prioritas masalah dari setelah kita mengidentifikasi masalah yang ada. Ya, identifikasi masalah ini tentunya bisa sesuai dengan teori yang kita dapatkan atau hanya ada yang dalam aplikasi kita di lapangan. Jadi memang keadaan yang diharapkan dan yang nyata itu bisa berbeda. Tapi setidaknya itu sudah menjadikan pilihan adik-adik untuk memprioritaskan masalah selanjutnya. Setelah prioritas masalah kemudian kita dapatkan, jelas kita melangkah selanjutnya adalah ke analisis penyebab masalah. Kalau yang kemarin kita di lapangan, bagaimana Dik prioritas masalahnya? Ada berapa? Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin siapa yang akan berpendapat ada berapa macam masalah yang ditemukan? Ada beberapa. Lebih dari 5 ya. Memang itu yang terjadi di lapangan. Memang masalahnya tidak sesuai teori saja, tapi kadang di luar teori pun muncul masalah di lapangan. Setelah kita analisis, otomatis kita akan mencari. Setelah kita menganalisis, selanjutnya kita akan mencari alternatif pemecahan masalah ya. Setelah itu kita lakukan alternatif pemecahan masalah, selanjutnya akan dilakukan pengambilan keputusan.
Ada beberapa cara nanti yang akan saya sampaikan ketika kita mengambil keputusan, dimana setelah keputusan itu diambil menjadi salah satu prioritas yang sudah kita tentukan, akan melanjut menjadi POA, Plan of Action, dimana rencana pelaksanaan untuk kegiatan kita selanjutnya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya, paham ya? Ya. Kemudian ini ya, seperti tadi ya, dimana untuk mengidentifikasi masalah seperti kita terjun di masyarakat, diinventarisasi dulu nih. Ada nggak sih sesuatu yang ditemukan yang di luar teori? Ada tidak kesesuaian? Dan ketidaksesuaian itu yang akhirnya menjadi masalah. Dimana kita tahu bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara kenyataan ya dengan teori yang ada. Jadi setelah itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita lanjutkan dengan prioritas masalah, dimana bisa menggunakan berbagai macam alat. Salah satunya yang untuk saat ini nanti kita lakukan adalah dan yang kemarin sudah kita berikan tugas kepada adik adalah USG. Kemudian setelah itu analisis penyebab masalahnya bisa menggunakan pohon masalah atau fishbone, dan setelah itu kita brainstorming untuk satu kelompok, kita putuskan bagaimana nantinya. Kemudian diambil salah satu keputusannya, kemudian kita akan membentuk POA, Plan of Action itu. Ya, selanjutnya nanti setelah Plan of Action itu kita lakukan pelaksanaannya di lapangan nanti seperti apa, baru nanti ada istilahnya monitoring dan evaluasi. Ya, ini tadi ya, untuk masalah adalah kesenjangan antara target dengan capaian. Jadi adik-adik tadi yang sudah menemukan beberapa macam permasalahan di lapangan, untuk kelompok ini mungkin yang sudah terjun langsung ke panti lansia, panti jompo lansia, mungkin bisa melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Pertama jelas ya, membuat daftar rincian ya dari masing-masing program seperti apa, kemudian targetnya seperti apa, kemudian di coding, kemudian akhirnya teridentifikasilah masalah yang akan dipilih. Ini contohnya saja. Kalau ini contoh di puskesmas, ada beberapa kasus yang terjadi di kesehatan ibu dan KB, bisa ke arah jumlah K1 sampai ke kasus mungkin jumlah kematian ibu, bayi dan sebagainya. Jadi memang ini beberapa contoh saja untuk kasus-kasus yang ada. Kemudian selanjutnya untuk prioritas masalah yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan USG ya Dek ya. Ini disebut juga metode Hanlon kualitatif, di mana pada komponen ini USG, U-nya akan terdiri dari urgensi, kemudian S-nya seriousness, dan G-nya growth. Kita tahu untuk urgensi ini seperti seberapa mendasarnya masalah tersebut diselesaikan dikaitkan dengan waktu. Jadi kalau ada 5 masalah, taruhlah kalau kita di kedokteran kita ada beberapa kasus masalah yang ke arah penyakit yang ditemukan. Taruhlah ada 5 macam penyakit atau 4 macam ditemukan, ada diare, ada mungkin kematian ibu balita dan sebagainya. Nah kita harus mempertimbangkan nih seberapa mendesaknya masalah tersebut diselesaikan, ya kaitannya dengan waktu. Jadi mana yang lebih urgensi itu yang harus ditetapkan. Kemudian untuk yang seriousness adalah seberapa besar sih masalah tersebut kalau terjadi. Jadi akibatnya itu apa saja. Itu tadi yang harus benar-benar dikaji setelah tahu waktunya, itu kedaruratannya seperti apa, kemudian efek yang ditimbulkannya apa saja, baru kita pertimbangkan growth-nya. Jadi seberapa besar kemungkinan penyebab yang makin memburuk jika dibiarkan. Jadi ini menggunakan alat yang pasti adik-adik sendiri yang nanti akan menentukan dari prioritas masalah tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang USG? Ya. Untuk selanjutnya nanti dari prioritas masalah yang ada, kita akan bisa menggunakan ini juga bisa ya dengan skala Likert. Kalau skala Likert itu dari 1 sampai 5 ya, dari sangat urgent, kemudian urgent, cukup urgent, kurang urgent, dan tidak urgent ya. Jadi ini nanti di pembobotannya. Ya, ini contohnya saja ya. Jadi setelah kita tadi ada masalah, tuh ada berapa masalah, taruhlah 3 yang sudah ditemukan. Ya, itu nanti kita menentukan nih antara angka skala Likert 1 sampai 5 tadi kita tuh seberapa untuk masing-masing nanti dari kalian memberikan usulan, ditampung, akhirnya dijumlah. Nah, akhirnya total dari itu mana yang menjadi prioritas akan ketemu. 1 masalah apa, 2 masalah apa, 3 tentang apa ya. Kemudian selanjutnya setelah kita memprioritaskan tahu penyebab masalah, kita
analisis masalah. Analisis masalah bisa menggunakan ini ya Dek ya. Ini disebut tulang ikan Ishikawa ya. Jadi di sini kita benar-benar tahu nih masalah besarnya apa. Itu menjadi ikan terbesar di di fishbone-nya. Kemudian tulang-tulang ikan ini adalah menjadi rincian lagi, breakdown lagi dari masalah besar itu apa sih yang menjadi poin dari masing-masing permasalahan besar tadi. Nah, kita breakdown lagi. Akhirnya dari masalah yang besar tadi akan menemukan semua menjadi masalah yang lebih terperinci sampai dasar permasalahan. Ini ada 5 hal yang bisa kita lakukan dengan metode 5M ya. Apa aja? Coba agak dibaca 5M itu apa saja ya? Ya. Ya, Material, ya, metode, ya, money, ya, environment dan kelima ini menjadi menemukan masalah yang paling dasar ya. Kita harus tahu nih permasalahan dari masalah itu apa. Contohnya kejadian luar biasa ketika ada kematian ibu. Kita harus tahu nih, ada nggak tenaga medisnya, ada nggak paramedisnya yang bisa menolong ibu itu bagaimana. Kemudian seberapa jauh sih prasarana-prasarananya itu juga harus kita gali. Kemudian bagaimana sih lingkungan sekitarnya, apakah mendukung, apakah saling cuek, atau memang ada kalau terjadi apa-apa di desa tersebut harus lapor kemana, apakah alur yang jelas gitu ya. Kemudian money method seperti itu tadi ya, harus digali sampai benar-benar terpecahkan masalah di akar. Bisa juga dengan pohon masalah nih, dimana kalau kita gambarkan bahwa batang itu merupakan masalah utama, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau pohon itu di batangnya itu adalah masalah utama, kemudian di dahan dan ranting itu masalah spesifik, sedangkan di daun-daun akibat dari masalah spesifik, dan akar pohon terbawa sendiri adalah masalah internalnya yang paling dasar. Seperti ini ya. Jadi memang untuk di batangnya ini benar-benar yang inti masalahnya. Inti masalahnya itu di sini. Kemudian kita tarik lagi nih, setelah itu di daun-daunnya ini. Setelah dari masalah besar itu mengakibatkan apa nih? Nah, kemudian jatuhlah ke ranting-rantingnya ini. Ya, karena masalah itu yang ada di daun-daun itu efeknya apa ini ke ranting-rantingnya? Ya, otomatis ini dari masalah besar ini ada akar nih masalah internal yang dimana ini merupakan dasar dari timbulnya masalah besar. Sampai sini paham ya adik-adik? Paham ya. Oke, ini sama ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ada akibat, pastinya masalah itu diutamakan seperti itu. Kemudian ini yang terpenting dari semua tadi alur yang sudah kita jalankan, pastinya kita harus tahu bahwa untuk sebab akibat ini boleh kita rumuskan seperti ini. Jadi harus ada input ya, masukan. Kemudian masukan tadi dari 5M ya, material, metode tadi yang sudah disebutkan agak tadi. Kemudian berlanjut ke prosesnya. Setelah proses itu berlangsung ya, proses itu nanti kan akan kita olah dimulai dari identifikasi masalah dan sebagainya, baru nanti ada outputnya. Outputnya itu setelah kita putuskan nih untuk masalah ini bagaimana sih jalan keluarnya, baru nanti ada outcome pastinya. Ketika sudah melakukan hasil keputusan itu, contohnya kita melakukan kegiatan, otomatis outcome yang didapat itu apa pastinya ada ya. Itu ya, otomatis dengan outcome yang baik itu akan meningkatkan kalau di kita di kesehatan adalah derajat kesehatan pastinya ya akan meningkat. Itu ya Dede. Kemudian untuk selanjutnya yang terpenting setelah mutu itu meningkat, efek dari semuanya, impact-nya itu akan terasa atau tidak gitu. Kalau itu tetap saja tidak ada perubahan, maka angka kesakitan, kecacatan dan kematian dari semua proses yang kita lakukan tidak berkurang ya, bahkan mungkin akan semakin besar ya. Jadi ini yang memang harus benar-benar adik-adik pahami ya. Ya ini tadi ya, kalau untuk yang menurut siapa ini dia ada yang tahu? Menurut siapa yang 4 pilar ini? Ada yang teorinya yang tahu menurut siapa? HL Bloom ya, menurut HL Bloom itu bahwa ini yang harus dipegang, terutama kita orang kesehatan ya, bahwa status kesehatan masyarakat itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama dari perilaku jelas, kemudian lingkungan itu bagaimana mendukungnya,
kemudian kependudukan, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Ini memang harus saling mendukung. Tidak bisa salah satu faktor saja yang meningkat. Jadi semuanya harus terdukung dari keempat faktor tadi ya. Adapun kalau rendahnya dari hasil yang tadi tidak tercapai, pastinya dikarenakan adanya lemahnya perencanaan ya kan. Jadi dari penggalian masalah tadi yang alurnya 6 langkah tadi itu tidak terpenuhi semua, otomatis kan tidak tergali masalah yang ada. Nah, itu menyebabkan lemahnya perencanaan. Selain itu adanya lemahnya koordinasi. Mungkin perencanaannya sudah bagus, mungkin kegiatannya sudah banyak mendukung, tapi koordinasi antara berbagai pihak tidak lancar, tidak bisa satu tujuan itu juga tidak bisa, karena kita di kesehatan tidak bisa bergerak sendiri ya. Penyuluhan dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu kan, adanya penyuluhan. Tapi kenapa itu masih sangat efektif? Ya karena itu dirasa langsung menyentuh dari permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi apakah itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan? Tidak. Mereka perlu berbagai sektor yang mendukung. Apa saja dia yang mendukung selain petugas kesehatan? Betul, pelayanan seperti apa? Terus? Fasilitas sarana prasarana jelas. Terus? Selain itu, apakah cukup SDM-nya itu hanya dari tenaga kesehatan? Enggak. Dari siapa aja? Dari Masyarakat. Masyarakat itu siapa saja di? Apa masyarakat secara luas? yang terkait itu. Betul. Jadi dari tokoh masyarakatnya juga harus terlibat. Kemudian pemangku jabatan perlu nggak? Perlunya ada aturan ya kan, sesuai tadi ya, sesuai yang sudah ditetapkan di awal tadi bahwa memang harus secara bertahap pun dikasih peraturannya sesuai dengan PMK nomor berapa. Itu supaya apa? Supaya jelas dan semua mendukung dari pejabat tingkat atas sampai ke masyarakat. Semua memang harus terintegrasi. Baru selanjutnya adanya monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi perlu sekali ya, karena tidak bisa hanya kegiatan saja berjalan tanpa adanya monitoring evaluasi. Karena di Monef inilah nanti akan bertemu apa saja sih yang belum terlaksana, apa saja sih yang sudah terlaksana. Nah dari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan itu akan muncul ketika sudah dilakukan monitoring evaluasi ya. Setelah itu ya jelas ya akan ada peningkatan koordinasi, baik itu antara SDM-nya, penyusunnya, kemudian pada koordinasi lintas programnya dan di Monef-nya ya. Ini ada beberapa contoh saja untuk bisa melaksanakan hal di atas ya. Contohnya tadi ya, peningkatan pada apa? Nah ini setelah ada POA kita melakukan apa yang akan kita lakukan, ini harus benar-benar dibuat nih persiapannya bagaimana, pelaksananya bagaimana, dan penilaiannya bagaimana. Ini harus secara terperinci. Waktunya kapan sih bisa dilaksanakan? Kemudian tempatnya di mana? Terus pada saat itu sasaran kita itu siapa saja yang akan terlibat? Nah, kemudian pelaksananya itu siapa? Mungkin antara panitia atau antara dinas terkait itu siapa saja yang terlibat ya. Dan yang terakhir jelas kita harus memikirkan biaya ya. Itu juga perlu karena itu juga mendukung keberhasilan suatu kegiatan ya. Oke, ini nanti tugas yang adik-adik akan lakukan untuk mencari data tentang data kinerja di suatu instansi, bagaimana kemudian untuk diaplikasikan ke 6 langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, ini sedikit materi pembekalan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin tugas yang kemarin sudah dilakukan adik-adik, salah satu bisa untuk mempresentasikan, nanti kita bahas di situ mana yang memang sekiranya perlu perbaikan dan mana yang memang harus lebih kita rinci. Silakan, mungkin dari kelompok siapa yang akan maju? Saya dulu. Iya, silakan. Saya izin mulai ya, Dok. Ya. Jadi teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Agatri Kurnia dan teman saya Krisna Dwi Satmoko, kelompok A11 PS31 dengan judul laporan kasus PBL wanita 75 tahun dengan vertigo. Ini yang kemarin sudah dilaksanakan di Panti Lansia ya? Gitu. Panti Lansia yang mana ya dia? Yang di daerah Pucang Gading. Kan ada 2 ya? Untuk Pucang Gading dan di daerah Iya. Ya.
Jadi di sini pasien yang saya dan Krisna periksa bernama Mbak Nuni Sumarni Dewi. Dari teman-teman maupun dokter, ada yang ingin bertanya? Ya silakan bertanya, mungkin dari adik-adik sendiri. Oke, silakan. Sebenarnya kan tadi kalau misalnya yang dipaparin ada di bagian planning, di mana ada salah satunya adalah pencegahan vertigo. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah vertigo pada lansia? Terima kasih. Kita kan tadi lihat sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi apa yang bisa dilakukan? Akan menjawab. Ya, ada lagi mungkin yang akan bertanya. Silakan. Ya. Izin bertanya, ingin bertanyakan apa saja faktor resiko dari adanya vertigo ini? Apakah lansia termasuk salah satu faktor resiko dari vertigo? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Putri Sonia. Jadi pertanyaan tadi, apakah lansia itu termasuk faktor resiko ya? Dan apakah ada faktor resiko lain? Mungkin akan dari jawaban teman-teman. Ya, aplaus untuk kelompok ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Cukup ya. Ya, itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Ini kegiatan yang dilaksanakan di Panti Lansia di Pucang Gading, ya. Kemudian untuk dari tadi yang sudah tersampaikan, jelas ya, Dik? Jadi apa-apa langkah yang memang harus kita lakukan. Karena kalau secara terperinci kita mulai dari awal menggali permasalahan, kemudian terakhir terjadi sudah terjawab apa yang harus dilakukan untuk memberikan solusi dari masalah tersebut, ya. Gitu ya. Untuk yang pada pertemuan ini pastinya saya akan sedikit memberikan penilaian, pasti lewat yang seperti biasa kita lakukan. Mungkin adik-adik bisa mengeluarkan HP, dibuka untuk link yang biasa kita kerjakan di link CPT-nya. Ya. Silakan langsung saja membuka di kuesionernya dan adik-adik semua segera mengerjakan. Pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar. Terima kasih untuk adik-adik semua. Sehat buat kita semua. Amin. Amin. Monggo salah satu Krisna silakan dipimpin penutup. Baik, alhamdulillah untuk diskusi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, langkah baiknya kita membaca kafatul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.